Pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari pemilik akun Fer78 ya. Jadi FER_78. Nah ini video ini saya masukkan ke dalam playlist Q&A ya. Jadi silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan juga komentar di video ini. Nanti siapa tahu bisa saya bikinkan videonya ya. Jadi pertanyaannya kira-kira seperti ini. Kalau misalkan harga saham itu tidak ada hubungannya dengan kondisi fundamental perusahaan, nah kenapa kita harus analisa gitu ya, analisa fundamental perusahaannya gitu. Nah untuk ini teman-teman perlu tonton video saya yang berjudul perilaku di bursa ya, teman-teman silahkan tonton video tersebut ya. Jadi memang intinya antara harga saham dengan fundamental perusahaan itu sebenarnya secara langsung itu tidak ada hubungannya, karena memang yang namanya harga saham itu ditentukan oleh supply and demand saja. Jadi kalau misalkan orang-orang di bursa ini banyak yang beli, walaupun sahamnya itu jeblok ataupun jelek ataupun saham yang nggak tahu ini saham apa gitu ya, perusahaan apa nggak tahu, tapi selama banyak orang yang beli saham tersebut ya harganya akan naik gitu. Nah begitu juga sebaliknya, ketika kita melihat perusahaan tertentu sebenarnya fundamentalnya bagus, labanya naik, tapi kok harganya bisa turun, ya karena memang di hari tersebut itu orang-orang banyak jualan gitu ya. Kalau orang-orang banyak jualan, ya sebagus apapun kondisi fundamentalnya, ya harganya akan turun gitu. Makanya kalau saya ditanya, Mas, kenapa kok saham ini hari ini turun terjun bebas gitu ya? Nah makanya di situ biasanya saya akan jawab, ya saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu nih, karena saya sampai saat ini belum bisa menganalisa pergerakan harga saham. Karena ibaratnya kalau kita analisa pergerakan harga saham itu ya kita analisa perilaku orang-orang di bursa gitu. Ya itu susah ditebak kalau menurut saya. Kalau orang-orangnya lagi happy ya dia akan beli harganya naik gitu kan. Kalau orang-orang ini pada galau, pada sedih gitu ya orang-orang akan jual harganya turun gitu. Makanya biasanya saya cuma jawab, ya berarti hari ini banyak yang jualan Pak gitu. Makanya harganya turun gitu ya. Nah, ya, tetapi pertanyaannya kenapa tetap harus dianalisa? Jadi gini, sudah saya jelaskan ya, banyak orang yang beli harga sahamnya akan naik. Nah, pada hari ini banyak orang yang jual harga sahamnya juga akan turun. Nah, bagaimana dengan jangka panjang? Kalau kita bisa memilih perusahaan yang perusahaannya itu selalu tumbuh ya, asetnya tumbuh, ekuitasnya tumbuh, penjualannya tumbuh, labanya selalu tumbuh, maka dalam jangka panjang pun akan banyak orang yang beli daripada orang yang jual dalam jangka panjang gitu ya. Nah makanya dalam jangka panjang juga itu harganya akan naik gitu sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ya ibaratnya sih seperti ini, masa iya gitu ya kalau kita melihat perusahaan yang sangat bagus gitu, kita nggak pengen sih, kita nggak tertarik sih untuk kita beli gitu kan. Nah sebenarnya dari sini kita muncul teori baru nih, teori antara value dengan price ya. Value itu adalah nilai barang tersebut, sedangkan price ini adalah berapa yang harus kita bayar untuk mendapatkan nilai ini gitu. Nah, saya ambil ilustrasi seperti ini ya. Misalkan kita mau beli tanah ya, kita beli tanah seharga 100 juta rupiah. Saat itu kawasan di sekitar tanah yang kita beli tadi itu masih kosong. Berarti anggap saja value-nya juga sama 100 juta gitu kan ya. Nah, dalam 5 tahun di situ terjadi pembangunan. Ya, pembangunan akhirnya sekitar tanah yang kita beli tadi itu sudah mulai rame. Di situ mulai ada perumahan, bahkan mulai dibangun jalan tol, stasiun kereta api. Maka dalam 5 tahun tersebut value tanah kita naik. Betul nggak ya? Value tanah kita naik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya jual di harga 100 juta, ya ini kemurahan gitu. Nah, makanya saya jual, saya naikkan harganya menjadi 500 juta. Nah, 500 juta mungkin saja laku. Nah, akhirnya value-nya naik, maka harganya pun juga ikut naik gitu. Nah, berbeda kalau misalkan kita beli tanah seharga 100 juta. Ya, saat ini tanahnya masih kosong ya, kawasan di sekitar tanah kita itu masih kosong. Lalu dalam 5 tahun bukannya ada pembangunan, tapi justru kawasan di sekitar tanah yang kita beli tadi itu dijauhi orang-orang. Kenapa? Anggap saja misalkan sering terjadi banjir di situ. Dan di situ juga sering terjadi gempa. Sudah gempa, sudah banjir.
Ya makanya orang-orang nggak mau bangun di kawasan di kawasan sekitar tanah yang kita beli tadi gitu. Maka apa yang terjadi? Ya jangankan 100 juta ini saya jual gitu kan. Saya jual 50 juta pun ya kadang nggak laku. Nah, inilah value dari tanah yang turun. Saya jual 100 juta pun nggak laku, maka saya turunin jadi 50 juta. Ya nggak tahu juga 50 juta laku atau enggak. Nah, sama teman-teman sekalian, ketika kita menilai suatu perusahaan, kalau perusahaan tersebut dalam jangka panjang ini kinerjanya oke, kinerjanya bagus, ekuitasnya selalu naik, maka value-nya ini pun juga akan naik. Dan ketika value-nya naik, orang-orang pun juga akan menilai, wah ini saham ini menarik. Akhirnya banyak orang yang juga akan beli di saham tersebut dan harga sahamnya itu pun juga naik. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus analisa. Jadi jangan sampai kita membeli saham untuk investasi, ternyata dalam 5 tahun asetnya justru turun, ekuitasnya turun. Ya otomatis value-nya turun, value turun, ya otomatis lama-kelamaan harga sahamnya pun juga akan turun gitu. Nah, itu pentingnya analisa. Oke, mungkin itu sekilas jawaban dari saya ya atas pertanyaan dari pemilik akun Fair78. Nah, silahkan teman-teman juga bertanya di kolom komentar ini, dan ya siapa tahu, dan harapannya sih nanti bisa saya bikinkan videonya untuk menjawab pertanyaan dari Anda. Oke, jangan lupa subscribe, kunjungi website saya erosiperwita.com, tunggu video saya selanjutnya, dan salam Passive Income.